Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfia Maharani, NIM K0211911071, jurusan Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin. Adapun kesempatan pada video kali ini untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah penentuan status gizi dengan topik pengukuran antropometri pada remaja atau dewasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menunjukkan prosedur pengukuran antropometri pada remaja, yaitu pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan. Pengukuran tinggi badan. Alat ukur harus berada pada dinding yang datar dan lantai yang datar dan keras. Alat ukur harus dipastikan berada pada posisi yang sempurna, yaitu alat ukur harus tegak lurus dan tidak bengkok ataupun miring ke kanan atau ke kiri. Setelah memastikan alat ukur ini berada pada posisi yang sempurna, pengukur mengarahkan responden ke alat ukur. Tapi sebelum itu, pengukur harus memastikan responden memakai pakaian ataupun barang-barang yang tidak mempengaruhi hasil pengukuran nantinya. Pertama, responden tidak boleh memakai alas kaki seperti sepatu ataupun sendal. Kedua, responden tidak boleh memakai barang-barang yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran nantinya seperti peci atau topi, alat kunci rambut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengukur mengarahkan responden ke alat ukur. Responden membelakangi alat ukur. Responden harus berada di tengah-tengah alat ukur. Responden dirapatkan pada alat ukur. Setelah itu, posisi responden harus tegak lurus dan pandangan ke depan tidak menunduk. Adapun 5 bagian tubuh responden yang harus menyentuh alat ukur, yaitu yang pertama kepala, yang kedua punggung, yang ketiga pantat, yang keempat betis, dan yang kelima tumit. Tetapi jika ketiga bagian tubuh ini tidak bisa, jika kelima bagian tubuh ini tidak bisa, adapun 3 minimal bagian tubuh yang harus menyentuh alat ukur ini. Yang pertama yaitu punggung, yang kedua pantat, dan yang ketiga betis. Setelah memastikan bagian-bagian tubuh responden telah menyentuh alat ukur, adapun hal terakhir yang dapat dipastikan responden berada pada posisi yang sempurna, yaitu ujung telinga responden harus berada pada garis sejajar dengan ujung mata responden. Setelah itu, kita bisa mengukur responden. Gerakan alat geser pada ujung kepala responden. Alat geser ini tidak boleh ditekan pada kepala responden. Bagi responden yang mempunyai rambut tebal, harus berhati-hati karena bisa saja alat geser ini hanya menyentuh ujung rambut responden. Alat geser ini harus menyentuh tepat pada ujung kepala responden. Alat geser ini harus dipastikan tidak bergerak ataupun tidak berubah posisi. Setelah memastikan alat geser ini berada pada posisi yang sempurna, responden dapat meninggalkan tempat alat ukur dan pengukur dapat melihat hasil pengukuran secara teliti dan seksama. Setelah melihat hasil pengukuran, pengukur kemudian mencatat hasil pengukurannya. Sekian dari pengukuran tinggi badan. Pengukuran berat badan. Adapun hal yang harus diperhatikan pengukur kepada responden, yaitu pertama, responden tidak boleh memakai pakaian yang tebal seperti jaket ataupun pakaian yang berbahan dasar jeans atau wool. Yang kedua, responden tidak boleh membawa barang-barang yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran nantinya seperti dompet, perhiasan, kunci kendaraan, handphone, dan lain sebagainya. Setelah itu, timbangan diletakkan pada lantai yang datar dan keras. Selanjutnya, pengukur mengarahkan responden ke alat timbangan. Responden harus menaiki timbangan secara perlahan. Responden harus berada pada posisi tegak dan pandangan fokus ke depan tidak menunduk.
Responden berada pada titik tengah pada alat timbangan. Kaki responden tidak boleh menghalangi kaca baca. Setelah itu akan muncul angka pada kaca baca. Setelah melihat hasil yang muncul pada kaca baca, selanjutnya pengukur mencatat hasil dari timbangan tersebut. Setelah memastikan hasilnya sudah sesuai, responden bisa diminta untuk turun. Sekian dari pengukuran berat badan.